Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah selalu menyertai kemuliaan kepada kita semua. Kita awali kajian duha kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih termasuk digolongkan oleh Allah ke dalam umat yang diringankan langkahnya hingga sampai ke masjid ini untuk dapat bertafaqquh fid din, belajar sebagian dari tuntunan agama Allah. Saya selalu mengawali di awal ta'lim kita menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermohon kepada Allah semoga kita digolongkan ke dalam yang disebutkan oleh Nabi ini. Hadisnya tercantum dalam hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Rasulullah menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat dia tinggal menempuh satu jalan, yaltamisu fihi 'ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agama Allah walaupun hanya sedikit saja. Karena nanti hadis ini diambil oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendapatkan hadis ini. Satu hadis saja. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan, ringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemuliaan ini pada kita. Yang dimaksud hadis ini bukan orang yang sering kali ikut ta'lim, bukan orang yang rajin pengajian, tapi ketika dia ikut ta'lim, ikut pengajian, dia catat, dia pahami segala yang disampaikan, sehingga mengerti mana yang halal, mana yang haram, paham mana yang benar, mana yang keliru, diketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan paham ini, keluar dari tempat dia menuntut ilmu, keluar dari tempat ta'limnya, kemudian dia perbanyak yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia kerjakan yang sunnah, dia jauhi yang bid'ah. Dia kerjakan yang benar, dia jauhkan yang keliru. Nah, itulah yang akan menjadikan ringannya langkah menuju surga. Jadi kalau Bapak Ibu hadir taklim dimanapun, rajin mengikuti pengajian, tapi masih belum bisa bedakan, subhanallah, antara yang benar dengan yang keliru, yang haram dengan yang halal, masih terjebak dalam hal yang dilarang, mengerjakan yang bukan sunnah, maka masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti biasa, pekan saya di sesi keempat ini, saya selalu menyampaikan orang-orang terbaik saat di muka bumi dan saat bertemu dengan Rasulullah nanti adalah orang-orang yang nanti akan hadir bersama Rasulullah di surganya, menempati surga urutan nomor pertama. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang, perhatikan kalimatnya, yang akan tinggal bersama Nabi, yang di dunianya senang terhadap sunnah Nabi SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia sudah pasti akan bersamaku di surga. Kalimatnya kana, bukan yakunu. Kana itu artinya pasti. Dia pasti bersamaku di surga. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita, bisa bersama Rasulullah SAW. Bila di dunia ini kita tidak mampu bersamanya, maka mudah-mudahan kita di hari esok bisa bersama Rasulullah SAW. Karena itu, saya mohon dengan sangat, pegang dengan kuat sunnah Nabi. Aktivitas 24 jam, kita belajar bagaimana Nabi bangun dari tidurnya, bagaimana Rasulullah SAW makannya, bagaimana sifat sholatnya, bagaimana berjalannya, bagaimana beliau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Semoga dengan kekuatan itu bisa menjadikan bekal kita yang cukup untuk bertemu dengan Rasulullah. Rugi. Orang yang di dunianya banyak ibadah, mengenal sunnah Nabi, mengenal kata-kata Nabi, tapi di akhirat tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Karena itu pekan yang keempat ini khusus sebagai kajian kita, yaitu kajian tentang sunnah nabawiyah, bagaimana mengetahui perilaku aktivitas Nabi SAW dari mulai bangun tidurnya sampai dengan tidur kembali. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas dalam 3 sesi tentang bagaimana cara Nabi bangun dari tidurnya. 1, seperti pernah disampaikan, kita ini ingin evaluasi lagi karena topik kita akan beda di pagi ini. 1, saat Nabi bangun, beliau duduk dulu, kemudian menyeka sebagian dari bekas ngantuknya. Itu yang kedua. Yang ketiga masih ingat? Membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tolong garis bawahi kalimat wa ilaihin nusyur. Ada intasyara, ada nasyara, itu lain. Kalau intasyara itu hanya menyebar saja, beraktivitas menyebar. Bapak punya kewajiban Jum'ah, buka surat 62 ayat ke-10-nya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru, di situ intasyara. Kalau salat sudah ditunaikan silahkan menyebar, beraktivitas. Tapi doa bangun dari tidur, wa ilaihin nusyur. Nusyur itu beraktivitas, berpencar untuk kembali kepada asal mula. Jadi maksudnya kenapa mengucapkan hamdalah saat bangun dari tidur? Karena kita akan beraktivitas mencari bekal untuk kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi Bapak Ibu bangun dari tidur kecuali semua aktivitas kita menjadi ibadah. Itu maksudnya. Awas tiap hari baca doa alhamdulillahilladzi, alhamdulillahilladzi, tapi makan kita tidak jadi ibadah, minum kita tidak jadi ibadah, minum kita tidak jadi ibadah. Jadi baru saat bangun pun sudah diingatkan, jangan sampai ada 1 detik berlalu kecuali menjadi amal soleh. Karena itu turun langsung 1 surat, wal 'ashr, demi waktu yang selalu kita lalui. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi akan rugi. Illal ladzina amanu, tidak cukup dengan amanu saja. Wa amilus shalihah. Okay? Bangun, duduk, seka bekas ngantuk, ucapkan doa. Yang keempat apa? Baca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Baiknya dalilnya hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat nomor hadisnya? 1367. Okay? Baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian setelah itu keluar. Yang kelima, cuci tangan kita. Okay. Setelah itu, kemudian bersiwak, menyikat gigi. Kemudian setelah itu, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri, membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah itu berwudu, atau yang kedua bagi yang berhubungan suami istri, kemudian mandi dulu, mandi janabah. Telah saya uraikan ini seluruhnya. Kemudian balik lagi keluar dari kamar mandi, langkahkan